Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan simulasi. Kita akan simulasi untuk data untuk model multiple linear regression atau regresi linear berganda ya. Di modul saya menjadikan ini data tarikan ya, kekuatan daripada. Jadi kalau kita punya, saya munculkan ininya. Oke, jadi kekuatan ikatan kawat dalam sebuah pembuatan semikonduktor. Jadi kalau semikonduktor itu ada kawat yang dililitkan di sekitaran konduktor seperti itu. Jadi di sana ada panjang kawat, kemudian ada tinggi cetakan logam untuk menggambarkan atau membangun model empiris terkait dengan kekuatan tarikan kawatnya seperti itu, ya. Kemudian di sini ada dua variabel independen yang menjadi perhatian kita, yaitu adalah panjang kawat dan tinggi cetakan logam. Ini akan diukur ya, jadi dua variabel independen atau dua variabel X ini ya disinyalir mempengaruhi kekuatan tarikan dari kawat itu sendiri. Begitu ya. Kalau di elektrik sendiri mungkin semakin banyak lilitan yang dilakukan, maka juga semakin tinggi aliran listrik gitu ya yang bisa melalui. Nah, kita hanya tertarik di variabel kekuatan tarikan dari kabel semikonduktornya saja seperti itu. Nah, seperti biasa ketika kita memainkan Minitab, maka cukup kita masukkan Y di sini, kemudian ada X1, ada X2 seperti itu. Di sini kita bisa masuk ke start ya, regression, kemudian masuk regression lagi, fit regression model. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa masukkan Y untuk respons. Jadi respons ini sebagai variabel respon, dan kemudian prediktor ini variabel independennya ya. Nah, di sini ada continuous predictor, ada categorical predictor. Karena X1 dan X2 kita semuanya bentuknya adalah continuous, dia bukan kategorik, maka kita bisa letakkan di kotak ini semua, X1, X2 gitu ya. Kemudian cek model yang akan kita gunakan. Saya rasa kita harus menceklis karena kita akan melibatkan beta 0 di sini, include the consultant in the model. Kemudian check option saya rasa aman. Kemudian result aman, semuanya kita checklist ya. Kemudian check storage-nya, kita checklist fits dan juga residualnya. Kalau sudah oke, klik OK. Oke. Nah, di sini kita lihat tampilannya akan saya minimize sebentar. Oke ya. Pertama-tama yang kita baca adalah modelnya terlebih dahulu. Yang ini kita baca nanti. Kita baca hasil analisisnya nanti. Jadi apapun angka yang Anda masukkan ke Minitab pasti dia akan running gitu ya. Tetapi karena kita manusianya, kita human research yang akan membacanya, maka hati-hati dalam membacanya begitu ya. Oke, saya zoom sebentar. Baik, di sini kita sudah punya model regresinya. Ya. Nah, di sini Anda lihat yang kita bangun itu adalah model yang begini. Jadi dengan dua variabel independen, jadi model yang kita bangun itu adalah Y ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah dengan beta 2 X2 ditambah dengan error. Nah, ini adalah model yang akan kita bangun. Yang kita sedang bangun ini, di mana X1-nya ini adalah panjang kawat,
dan X2-nya adalah tinggi cetakan logam, gitu ya, tinggi cetakan logam. Sedangkan Y-nya adalah Y-nya apa ini? Tarikan kekuatan tarikan kawat, gitu ya. Kekuatan tarikan kawat. Oke, nah dari sini kita lihat model yang kita bentuk adalah koefisiennya. Koefisien yang sudah kita bentuk dari sini adalah, nah ini dia, ada di tabel koefisien. Jadi oke, ya, ada di tabel ini ya. Tuh, saya snip saja. Oke, jadi ini adalah model yang kita bangun dari koefisien yang kita peroleh dari model yang sudah ada ya. Anda perhatikan di bagian koefisien. Nah, jadi ini adalah koefisien kita. Ya. Jadi di sini kita peroleh beta 0-nya adalah 2,26, beta 1-nya adalah 2,7450 dan beta 2-nya adalah 0,01256. Seperti itu. Nah, karena di dalam model linear atau di dalam Minitab itu kita inputkan angka berapapun pasti Minitab akan jalan gitu kan. Tetapi kita sebagai manusia yang membangun modelnya perlu kita evaluasi ya. Maka dari itu nanti ada uji kelayakan model. Nah, kenapa? Anda lihat di bagian session, Anda perhatikan di bagian session kita punya banyak sekali output. Nah, di sini ini regression equation yang kebentuk ya, terletak di sini. Kita punya banyak output yang nanti kita akan baca apa artinya ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Anda juga perhatikan di bagian worksheetnya. Di sini ada fits ya. Jadi fit adalah Y topi. Y topi yang dibentuk oleh X1 dan X2. Jadi maksudnya begini, kalau saya punya model, tadi kita bangun modelnya yaitu yang ini modelnya. Jadi fits adalah Y topi. Ini model yang kita bangun. Maka fits itu adalah Y topinya atau angka kisarannya ya. Jadi ini yang di sebelah Y ini kan data lapangan. Nah, tapi dengan model yang kita bangun kita punya Y prediksi gitu ya. Jadi ini untuk melihat nanti nilai residualnya. Jadi residualnya ini memenuhi syarat tidak dari model yang kita bangun ya. Jika tidak maka model kita ini harus kita evaluasi lagi gitu ya. Jadi contohnya misalkan Y1 misalkan. Jadi Y1 kita sudah punya sebenarnya Y1 itu adalah 9,95. 9,95 ya. Maka dengan model yang kita bangun ini kita akan punya Y topi atau Y1 topi adalah Y perkiraan yang dibangun oleh model regresi kita, di mana perhitungannya adalah 2,26 ya ditambah 2,7450 dikali dengan panjang kawat
untuk sampel pertama ya, karena yang kita bicarakan adalah sampel pertama. Sampel pertama yaitu X1-nya sama dengan 2, kan begitu. Ditambah dengan X2, berapa itu? Koefisien beta atau beta 2-nya sama dengan 0,01254 dikali dengan tinggi cetakan logam yaitu 50, gitu ya. Maka ini dihasilkan Y topi 1. Di sini ada Fitts yaitu 8,3744 seperti itu. Jadi ini adalah Y topi 1, yaitu Y yang dibangun oleh model regresi dengan X yang tersedia, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada residual gitu ya. Tadi kita checklist di bagian storage, kita simpan residualnya. Anda lihat di sini residualnya untuk sampel yang pertama adalah 1,57557. Jadi ini dihitung dari Y dikurangi Y topi. Jadi maka residual atau E1 begitu adalah Y dikurangi Y topi. Jadi kita konsisten pakai Y kecil saja, Y dikurangi dengan Y topi. Kalau ini error 1, ini error yang Y yang pertama, ini juga Y topi yang pertama, gitu ya. Lalu hasilnya akan menjadi berapa ini? Sama dengan 9,95 dikurang 8,3744. Nah, ini akan menghasilkan berapa itu? 1,557. Nah, ini untuk sampel yang pertama. Untuk sampel yang kedua sama ya. Jadi residual sampel yang kedua itu adalah min 1,1469. Dan seterusnya diperoleh dari mana? Diperoleh dari selisih antara Fitts atau nilai perkiraan dengan Y tarikannya. Anda lihat ya, selisihnya ini 25, berarti 25,59 dikurangi dengan 24,45 dan seterusnya. Nah, ini kita baru membangun model, namun sekali lagi angka berapapun yang kita input di dalam Minitab perlu kita Minitab akan langsung mengeluarkan hasilnya. Namun kita sebagai manusia ya harus mengevaluasi apakah model kita ini bisa kita gunakan dan representatif untuk memodelkan data kita, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan utilitas model kita. Kita akan baca untuk tabel per tabel. Untuk pembangunan modelnya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.